Halo semuanya, sebelum itu aku nggak tahu lagi untuk tugas kuliah aku yang kedua kalinya. Linknya ada di sini, description box dan di layar akhir video ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Riza Riza Muhammad. Di video kali ini kita mau reaction video apa, Din? Tentang Indonesia dan Malaysia dipisah oleh kebun lada. Hah? Kebun lada cabai nggak sih? Tuh, Malaysia dan Indonesia dipisahkan oleh kebun lada. Apa di batasnya kebun cabai? Mungkin ini di daerah Sarawak atau Sabah kali ya. Kita belum tahu nih, Udah guys. kita tengok aja lagi ya. Sebelum itu jangan lupa kurang bantu like, komen, dan subscribe. Matahari pagi menyapa tidur kami. Kayak cerita gitu. Saatnya bergegas menuju Pakai tapal pantun. Bukan pantun, Din. Cerita. Pun Cerita. menemani kami bersua dengan saudara yang ada di perbatasan negeri. Emang perbatasan Kali ini, Malaysia dan Kami Indonesia akan menuju ke sebuah desa jaraknya Nanamaya. bisa ditempuh pakai Bisa, kendaraan. Din. Desa di Kabupaten Sintang, Kan yang di Sabah dengan di posisi Sarawak kan perbatasan antara satu pulau dengan Kalimantan. dan Sarawak, Oh, gitu ya. Malaysia. Kalau kayak lima berarti ya. Wah, kalau kayak gitu berarti kita Desa bisa Nanamaya. nih ke sana. Merupakan satu dari 14 desa Nah, di itu loh. Kalimantan Kan Barat ini tuh yang Sarawak. berbatasan langsung dengan Sarawak. Tuh bisa pakai mobil. Penduduknya mayoritas suku Wah. Dayak Cuma yang Iban. sering kita reaction itu kan yang di kota yang beda pulau gitu Oh, loh. Dari iya, kota iya, Sintang, benar-benar. desa Nangabayan bisa dijumpai setelah menempuh perjalanan lebih dari 9 jam. Ini rusak nih guys. 9 jam berarti udah mau satu malam gitu Dari ya. awal perjalanan, kita sudah disuguhkan jalan tanah berwarna merah kekuningan. Nah jalannya ini nih guys yang buat lama karena rusak gini. Lagi dimaklumi aja. Yang jika hujan turun, akan berubah menjadi Kan? lumpur. Dan jika Jadi panas, harus menjadi kayaknya gunung harus tebal. cuaca panas kita ke sana ya. Tapi ini untuk pas panas. Enggak, rupanya coba cek juga. Aduh. Bisa nggak tuh? Bisa. Depannya yang Bisa, pegang. Aduh, enggak. gitu. Oh, emang sih kayaknya mobil-mobil kayak gitu yang perlu dibawa ke jalan jauh tuh emang kayak gitu. Ada lagi yang bannya agak tinggi. Iya. Sampai nempuh air pun bisa. Kapan? Nah, bunga. Inilah desa Nangabayan. Desa Nangabayan. yang berdampingan langsung dengan negara Malaysia. Nama saya Pak Runa, Kades Desa Nangabayan. Sekarang kita berada di Desa Nangabayan. Saya menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2016 dan saya juga kepala desa yang keempat. Di sini desa kami berbatas langsung dengan Sarawak, Malaysia. Dan kita di sini juga mayoritas masyarakat Tani. yang jelas petani dan juga pekebun, dan kita penghasilan kita yang produk unggulan kita di sini yaitu untuk kebun lada. Bagi penduduk Nangabayan, lada atau sahang adalah jantung kehidupan mereka. Berarti Dengan lada, sumber mereka penghasilan. bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bisa menikmati terangnya cahaya listrik, dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Tanaman lada tidak hanya tumbuh di kebun-kebun dekat perkampungan penduduk, tapi juga di bukit dan lembah yang menjadi pembatas antara Indonesia dan Malaysia. Luas wilayah untuk desa Nangabayan ini kurang lebih 20 20 hektar persegi. hektar persegi. Satu hal lagi yang untuk kebun lada kami minta diperhatikan betul-betul karena ini benar-benar usaha kita dan usaha Baru itu aku sendiri bilang untuk, gitu tadi kayak kasihan banget gitu membuat kenapa perekonomian kita semakin Enggak. belum baik. maju gitu. Mengapa saya Belum mengatakan listrik juga demikian? kayaknya Karena belum masuk semua ya. tanpa lada Tapi tadi ada parabola sih, infrastruktur kayaknya ini udah masuk. Udah masuk cuma mungkin kalau ada pakai kita di jam sini kali ya. hanya beda agama. Hmm. Kalau untuk suku Suku Budaya. kita suku Dayak. Jadi juga agamanya ya bukan membedakan, hanya beda agama kalau menurut saya. Jadi di sini keluarga. Tidak ada yang kita membuat kita kacau untuk masalah. Nah ini papan ya guys. Lembah di perbatasan ini tak mudah dijangkau. Dari pusat desa Nangabayan, kita bisa menggunakan sepeda motor menyusuri jalan setapak di pinggir hutan. Kondisi jalan yang berupa tanah dan batu membuat warga swadaya meletakkan selembar papan kayu sebagai pengganti aspal. Nah, ini seram banget kalau malam guys. Tapi kayaknya kalau malam nggak ada orang lewat deh. Seram ya.
Itu Oh, kalau ada kayu, jembatan kayu. kalau hujan licin pasti. Walaupun kayu licin juga itu. Merah. Airnya merah ya. Tungau. Ah, Tungau bukannya itu ya? Kita sedang berada di atas Sungai Tungau. Ini Ketungau. jembatan gantung. Kutungau. Ini yang menghubungkan antara bagian yang dihuni penduduk dengan daerah yang menjadi tempat sumber kehidupan mereka pada saat ini, yaitu sebagian dari penduduk Desa Nangabayan ini ada yang Berarti orang mau kerja lewat situ juga ya? Iya. itu di daerah Pau dan Telaga. Kita coba ke sana. Tapi masih kayak perkebunan ya. Dengan masyarakat di sana apa yang bisa mereka lakukan. Nah, ini sangat-sangat mendukung sekali jembatan ini. Kalau dulu kita lewat perahu, ada lancing di sana, jadi kita bisa sambil perahu. Atau kalau enggak, kita jalan kaki lewat ada batang. Oh, dulu dia pakai perahu, sekarang dia pakai jembatan. Mendukung banget gitu partisipasi masyarakat situ. Udah mulai maju juga Udah lah maju, walaupun iya. jembatan kayu. Iya. Setidaknya ada perubahan ya. Sungainya sama kayak di sekitar daerah kita ya, tapi kayaknya keruh. agak kalau di sini agak ke kebun Iya. sih. Kalau di Tapi tempat kalau kita di- masih agak lebih jernih Iya. pada ini. Kalau ini kuning gitu ya, kuning oren. Lebih banyak tumbuhan Warna merah. Iya, tanah merah gitu. merah. Jadi airnya Berisi menjadi merah, tapi tidak masalah kalau diminum. Oh, diminum guys. Enggak apa-apa kalau diminum. Melewati jalan setapak inilah, sepeda motor melaju menuju pintu masuk hutan. Ini lokasi tempat orang kerja. Menuju. Aduh, gimana ya kalau orang yang kerja sampai sore gitu kan? Apa mereka kerja sampai sore? Makanya aku bilang tadi seram gitu kalau malam. Namun Iya. sayangnya, sepeda motor hanya bisa digunakan sampai di pintu masuk hutan. Kenapa? Menuju hutan gitu ya. Mungkin tambah rusak lagi kali ya jalannya. Enggak apa-apa tuh. Rumahnya tuh. Kami Oh, menyalakan jalannya. motor dan meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan menembus hutan lindung Sintang menuju lembah Empau. Sekitar 2 jam kami berjalan kaki menyusuri bukit dan sungai untuk bisa tiba di lembah ini. Ngapain tuh? Di Gimana lembah sih? Empau ini tinggal sekitar 91 warga. Mereka merupakan warga Nangabayan yang 91 meninggalkan warga desa doang? untuk tinggal sementara waktu di lembah demi merawat pohon lada mereka. Tapi mereka masih tampak bahagia. Iya, jumlah pokoknya di sini 2.300 pokok. 2.300 pokok. Tapi tidak semuanya hidup dengan bagus karena sekarang ada itu lagi Tidak murah, semuanya tapi juga mahal. hidup dengan bagus karena sekarang tuh saham itu lagi murah. Ada logat-logat Banjarnya guys. Mahal kita ndak begitu sesuai lagi untuk bertani lada kalau posisi harga sekarang. Jadi penghasilan kita di sini setahun Ini apa? tuh ndak tentu. Kalau sahang pertama panen itu biasanya lebih Oh, banyak. sahang, Din. Biasa Apa? bisa Bukan mencapai cabai, sahang loh yang lebih dari 2 ton itu lah. kayak aduh, kayak merica gitu nggak Sahang sih? putih. Merica buat rempah-rempah itu. Iya, kan dikirimin. Sahang hitam itu sahang yang nggak bagus Gak ada hitam. dan nggak Kirain cabai guys. Iya, soalnya ada tuh kan sisa-sisa dari cabai buah ya. nggak bisa dijadikan sahang putih. Warga lebih memilih berjalan kaki ke Sarawak, meski harus sambil memanggul lada atau barang lainnya. Jadi kalau orang yang belanja buat Karena sehari-hari tak di mana ya? mengeluarkan ongkos mahal Tahu. untuk Apa harus sewa pergi ke kendaraan Sarawak? perbatasan di Entikong atau ke kota Sintang. Tergantung harga. Kalau harga di rumah ini bagus, sekarang harga di Malaysia Oh, tuh mereka jualnya bawah di Malaysia. kita di sini. Kadang-kadang di Malaysia malah baik dari sini kita bawa ke Malaysia gitu. Orang di sana tuh Oh, di sana masih bisa orang kita ya. menggunakan uang kita ini. Mereka Maksudnya? karena toke yang Mata rupiah. pembeli di sana itu udah tahu persis uang rupiah itu tukarannya berapa. Karena mereka kalau tidak tahu uang rupiah lambat bisnisnya tuh. Soalnya orang yang bawa uang ke sana tidak bawa ringgit mau tidak bisa beli Bisa ada apa-apa apa-apa. sampai ke sana. Nah tuh kalau udah ada hasil bawanya ke rumah jauh. Karena jalan yang kita tempuh itu jalan kita swadaya sendiri. Jadi untuk bawa pakai motor pun susah Susah. ke rumah. Jadi kalau harus gaji orang dari pondok ke rumah tuh 2.000 per per kilo kilo. itu.
Sekarang kita di sini rata-rata uang rupiah karena ditukarkan. Ada nyimpan ringgit untuk kebutuhan nanti ada, soal kita di sini itu Berobat saja ke Malaysia. Oh berobat ya itu berarti masih ke sana karena dokter yang spesialis yaitu itu di Malaysia yang lebih dekat. Kalau ke berarti kita, mereka belanja kita kebutuhan kan, mereka berobat tuh ke Malaysia. Khususnya jauh besar gitu loh. Kalau ke sana lebih, walaupun negara tetangga kita bisa berobat cuma nyodorkan KTP gitu bisa memang untuk dokter ahli yang kita Pakai dengan KTP ongkosnya doang itu pun kan udah itu bisa, Bos. terlalu mahal. Kalau saya Membantu bandingkan banget ya bagi warga yang nggak ongkos mampu. berobat di sana itu lebih murah, padahal kita orang asing itu. Iya benar banget sih. Sebagai warga desa yang berbatasan langsung dengan Malaysia, warga Nangabayan mengaku tidak sulit masuk ke Malaysia. Mereka tidak perlu menggunakan kartu lintas batas, apalagi paspor. Itu yang gue tanyakan tadi guys. Masuk Kita pakai ini paspor salah apa satu enggak? contohnya berada di kebun salah satu petani yang di latar belakang saya ini adalah Batas kita di batas kita. Nah, di seberang sana itu menjadi batas negara Sarawak Malaysia. Kami hampir setiap hari ada yang keluar masuk dari Nangabayan ke Malaysia. Jadi urusan keluar masuk itu lebih banyak urusan ekonomi. Apakah dia nanti bawa lada, bawa hasil pertanian, pulang dia bawa bahan-bahan pokok yang diperlukan. Nah, kenapa kita di perbatasan lebih memilih belanjanya ke negeri seberang? Karena yang pertama yaitu kedekatan, lalu karena dekat sudah terbiasa. sama Emangnya Malaysia. kalau di Indonesia sendiri kenapa? Katanya tadi kan ada bilang jauh. Bagaimana kita Oh iya, tetap 9 bisa jam tadi belajar tuh ya. di Iya. negara sendiri. Terus tadi itu Saya juga rasa ini kita bisa harus kita bersama-sama yang pakai berobat aja tadi antara jauh. pusat, daerah, dan desa. Bagaimana kita Kan kalau ini mungkin tinggal jalan kaki aja kali. mencintai produk dalam negeri sendiri. Nah, permasalahannya sekarang untuk Kita kita di berada di sepanjang perbatasan batas ini ini. karena hanya kemudahan saja kita ke Malaysia. Mudah ke Malaysia. Kedekatan ini memberikan macam-macam kemudahan. Petani dari sini pergi ke seberang, mereka hanya tinggal cerita dengan toke-toke yang ada di Sarawak Malaysia, dengan pemilik warung di Malaysia bahwa saya punya 1000 pohon dan mereka tahu sendiri akan membantu. Nah, kita juga minta proses itu bisa terjadi di negara kita ini. Kita sangat berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat bagaimana berembuk bersama-sama Agar ketemu mempost ini jalan sama-sama ke keluarnya. luar. Mudah Jadi banget ya kami kalau ke sana gitu. itu bebas. Ada mobil Yuk lagi pindah, yang yuk pindah. Pindah di mana? itu kelebihannya kita di di batas ini. Jadi rasa persaudaraan itu Persaudaraan. tidak mengenal warga negara itu. Polisi Malaysia yang menjaga perbatasan pun seolah sudah mengenal mereka, sehingga tidak menggeledah Sebenarnya sih atau memeriksa kalau mereka mengenal ya saat karena menginjak orang kaki penduduknya di sedikit negeri ya jiran. kan. Apalagi bahasa mereka sama, yakni bahasa Dayak Iban. Memang itu adalah tempat perlintasan warga atau mungkin penduduk Indonesia yang sekiranya Memiliki punya ladang ladang yang ada. dekatnya dengan Malaysia. Makanya mau nggak mau penduduk tersebut menjual hasil ladangnya atau menjual hasil kebunnya tersebut ke Malaysia daripada mungkin dibawa ke Indonesia mungkin lebih jauh. Tetapi Pengen aku lihat gimana sih tetap jalannya kami ke Malaysia adakan ya? namanya Pengen aku lihat rahasia. dia itu Iya. nyampe Tetap ke kami Malaysia adakan nya gitu sweeping, jalan karena jalan bagaimanapun kaki juga dia. kami tidak kepingin kecolongan. Ya tadi nanti ada barang-barang yang keluar atau barang-barang yang masuk yang sifatnya barang-barang ilegal, contoh kayak mungkin minuman keras ataupun bahkan mungkin narkoba, itu yang perlu kami waspadai Dadah, narkoba. sehingga setiap orang yang Ya melintas sebenarnya sih kadang tetap orang kami Muslim adakan kayak gitu. sweeping atau tetap kami adakan pengecekan. Ya aku sama memikirnya dengan kau tadi. Aku kira Iya. ada. Langsung ke Malaysianya ya kan. Aku kira benar-benar lihat gitu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Ternyata cuma sampai si negeri apa Dayak, orang Dayak tadi ya. Ya tuh, sampai situ. apa ya namanya lupa. Cuman di ladangnya doang ya. Diceritakan gitu kan bagaimana akses ke sananya. Dia Ternyata bukan- waduh. Aduh. Apa sih nggak melihat warga negara, tapi yang dilihat adalah persaudaraannya gitu. Makanya aksesnya mudah-mudahan. Udah, terus karena orang tentara polisi juga udah pada kenal mereka dan bahasanya juga sama. Hampir mirip. Iya, mirip gitu. Terus juga berobat cuma pakai KTP doang. Sampai hafal gitu mereka kalau itu tuh warga negara Indonesia masuk ke Malaysia. Saking mudahnya belanja pun bisa pakai rupiah ya kan. Rupiah, karena kalau nggak pakai rupiah orang tuh nggak ngerti katanya nanti. Bukan gitu, tapi orang tuh udah ngerti gitu. Udah ngerti, Demi kelancaran bisnis Iya. gitu. Jadi pakai rupiah juga bisa gitu. Terus juga orang tuh sering bekerja sama ya kayak
Indonesia nawarkan berapa, ada 2 ribuan pohon gitu katanya gitu ke toke-toke. Ya ampun, tokenya pun langsung nerima. Mungkin cukup sekian ya reaction dari kita karena ini video udah panjang banget nih guys. Takut kalian bosan kan, jadi boleh komen di bawah apa lagi yang harus kita reaction. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.